Audio Jungle. Anti cekcok, anti caplok. Pemirsa, kantor ATR BPN Pertanahan Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan pemasangan patok serentak di wilayah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat 3 Februari 2023. Hal ini menindaklanjuti percepatan PTSL, Kementerian ATR BPN canangkan pemasangan patok serentak sebagai usaha dalam mengakselerasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema batas sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Gema batas akan dimulai oleh Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto yang pelaksanaannya berpusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 3 Februari 2023 mendatang. Gema batas diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia bersama masyarakat yang berkepentingan atau orang yang mengetahui batas bidang tanah atau kepala desa atau perangkat desa yang mengetahui batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan gema batas ini gerakan masyarakat pemasangan tanda batas hari ini tanggal 3 Februari 2023 adalah pelaksanaan yang dilakukan secara serentak di Indonesia yang tadi sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Agraria dan kami dari Ngada juga ATR BPN kami juga berkontribusi. Kita pusatkan di Desa Seso dan beberapa desa lagi semua digalakan, ada 7 desa dan untuk Kecamatan Soa yang kita prioritas pelaksanaan PTSL. Sehingga harapan Bapak Menteri juga bahwa untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk gencar gemanya. Pencanangan ini dilaksanakan secara masif dan massal untuk menghindari yang namanya cekcok atau pencaplokan atau adanya okupasi dan permasalahan lain. Sehingga hari ini ketika setiap titik bidang tanah sudah dipasang patok, maka secara otomatis sudah ada kesepakatan. Sehingga dari kesepakatan itulah ke depan permasalahan tidak ada. Hari ini juga semua yang memasang ini akan dibuat dalam bentuk berita acara yang akan kita teruskan ke Kanwil dan pusat. Ini juga merupakan rekor muri yang tadi sudah diterima oleh Bapak Menteri terpecahkan untuk 1 juta patok se-Indonesia. Tujuan dari diluncurkannya gema batas diantaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat. Gema batas juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL terintegrasi tahun 2023. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, di mana terdapat proses pengumpulan data fisik yang sebelum pelaksanaannya dilakukan pemasangan tanda batas. Program gema batas ini merupakan bukti nyata bahwa ada kepedulian dari pemerintah dalam hari ini Badan Pertanahan Nasional terhadap bukti yuridis ya, bukti kepemilikan dan secara hukum bahwa ini secara hukum ini adalah sah karena ini merupakan bukti kepemilikan tanah sehingga di kemudian hari tidak menjadi persoalan karena bukti sudah ada. Sebagai informasi, pada tahun 2023, Kementerian ATR BPN mendapatkan target mendaftarkan bidang tanah di Indonesia sebanyak 10 juta bidang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan PTSL dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik tanah. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga batas tanahnya dengan memasang tanda batas tanah atau yang lebih dikenal dengan patok.
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, Menteri ATR Kepala BPN menyatakan masyarakat dapat secara langsung melakukan pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah serta berperan aktif dalam memberantas mafia tanah. Masyarakat juga membantu dalam memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah. Dengan begitu, masyarakat turut berperan dalam mewujudkan kota lengkap, terang Hadi Cahyanto. Dari sisi perintahnya, ini saya ini mengurangi konflik lahan, pemilikan lahan itu. Ketika sudah diterbitkannya sertifikat. Terus keuntungan bagi masyarakat juga, mungkin segi keuangannya susah, dengan sertifikat itu bisa menjadikan jaminan di pihak bank, mungkin meminjam uang di bank itu untuk peningkatan ekonominya. Mungkin dari saya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kementerian ATR BPN, terutama khususnya untuk Bapak Kepala Pertanahan Kabupaten Nasr. Adapun standar patok yang benar yakni bisa terbuat dari beton, kayu, pipa besi atau pipa paralon dengan panjang sekurang-kurangnya 50 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm. Untuk pemasangannya sendiri, pipa paralon dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm, sedangkan lebihnya 20 cm sebagai tanda di atas tanah. Patak atau tanda batas dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat, ditentukan atau dibuat dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten kota. Karena untuk pertama kalinya patok batas tanah dipasang secara serentak dan terbanyak di seluruh wilayah Indonesia, maka Gema Patas akan dicatat pada Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dengan mengikuti gerakan tersebut, masyarakat pun dapat menjadi bagian dari dicetaknya rekor MURI. Pemasangan patok batas bidang tanah dengan jumlah terbanyak. Penganugerahan rekor MURI akan diserahkan sesaat setelah kegiatan berlangsung. Saya memberikan sebuah apresiasi ke pemerintah pusat ya, yang sudah mengangkat kegiatan seperti ini oleh BPN Kabupaten Ngada. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan perdana dan itu kami sendiri sebagai masyarakat, LPA, LPM di desa sangat senang. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa satu ketika ada sebuah kepastian hukum. Selama ini menjadi persoalan adalah ketika tanah yang sudah ada belum ada sebuah proses sertifikat, maka terjadi keributan. Nah, ini satu langkah yang luar biasa sehingga memberikan sebuah keabsahan hukum terhadap pemilikan lahan. Dan saya mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan tahun-tahun berikutnya. Seperti saja. Sementara itu, Kepala Pertanahan Kabupaten Ngada, Edward M. Yetuka, SSIT, kepada awak media mengatakan bahwa Gema Patas merupakan program secara serempak dari pusat yang hari ini terdistribusi di seluruh daerah dan kabupaten seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Ngada, Kecamatan Soa, Desa Seso. Ia berujar untuk di Kabupaten Ngada sendiri, tepat di Kecamatan Soa, Desa Seso, menjadi titik starter dalam program Gema Patas yang dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 800 pilar dipasang secara serentak, ujarnya. Ada 7 desa dilakukan pematokan secara serentak, diantaranya Desa Seso 500 pilar, Desa Loa 150 pilar, Desa Bogoboa 150 pilar, dan 5 desa lainnya bergerak dalam dukungan kegiatan PTSL sehingga total 800 pilar dipatok secara serentak untuk satu kecamatan Soa, Desa Seso, Kabupaten Ngada secara simbolis. Turut hadir dalam kegiatan ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada, Bupati Ngada yang diwakili oleh Asisten 2, Kepala Subbagian Tata Usaha Kejaksaan Negeri Ngada, Kapolsek Soa, Koramil 162501 Kecamatan Soa, unsur Turalelo Soa, Kepala Desa Seso, unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, serta tokoh agama. Kegiatan ini mendapatkan respon baik di tengah masyarakat yang terlaksana hari ini tepat di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Laurentius Wage, salah satu tokoh masyarakat RT 08 RW 01 Tangi Sesoso, Desa Soa mengatakan program ini sangat baik untuk masyarakat. Dengan adanya program baik ini, masyarakat tidak akan ribut dan cekcok lagi, bebernya. Sementara dalam kesempatan baik itu, Liu Olosius Antonius Gemubai, Kepala Desa Seso Kecamatan Soa mengatakan bahwa ini program baik serta gerbong emas bagi warga kami yang ada di sini. Terima kasih ATR BPN Pusat dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, katanya dalam wawancara singkat bersama para wartawan. Ia melanjutkan bahwa ini merupakan salah satu mimpi masyarakat yang ada di Desa Seso yang selama ini dinantikan. Karena status tanah sering menjadi polemik besar, dengan adanya program baik ini, nilai tanah yang ada di daerah ini bisa meningkat serta bisa menjadi agunan bagi masyarakat di dunia perbankan dalam mengembangkan usaha ke depannya. Dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim Lidik News TV kita, Ananda Puji Astuti mengabarkan.